Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih. Untuk hari ini sehat semua ya. Ada yang tidak hadir? Atas nama? Baik, untuk pergerakannya Bapak kasih terlebih dahulu ya. Aisyah ada? Bastian? Rani? Asyam? Faiza? Dinara? Syaura? Galima? Gali? Ibra? Hafiz? Ivana? Martin? Matea? Mikaela? Putri? Kotrun aja? Rahayu? Rian? Salma? Arga? Nadia. Terima kasih. Kita doakan yang sakit semoga Allah sehat kembali ya Pak. Baik, silakan dipersiapkan LKS-nya ya. Kita buka halaman 33. Yaitu kita meja terlebih dahulu ya LKS-nya ya. Kemudian silakan perhatikan semuanya, perhatikan proyektornya ya yang Bapak buat ya. Coba masnya, mas, lampunya sangat biar lihat ini. Semuanya pastikan menjaga proyektor ya. Iya ya. Baik, di LKS sama ya, temanya adalah pengumpulan data dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa sih kalian itu mempelajari ini ya? Di sekitar kalian ya terdapat banyak sekali data sebenarnya. Mudah-mudahan yang bisa masukkan data. Nah, kalian bisa mengamatinya secara langsung di sekitar kalian. Misalnya ada tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Ya, harapan Bapak kalian besok ya, bisa memahaminya setelah kalian belajar dari apa yang telah Bapak nanti sampaikan. Kemudian kalian juga nantinya bisa, harapannya adalah menyusun data dalam bentuk tabel data. Selanjutnya, manfaatnya apa sih dari pengumpulan data tersebut? Yang pertama, mengambil keputusan secara sederhana. Ya, ketika misalnya Bapak contohkan ya, si A mengukur tinggi badan si B, dan itu dapat diambil kesimpulan, dapat diambil keputusan bahwa tinggi badan itu adalah, kita mengukurnya bisa dengan satuan sentimeter seperti itu ya. Dan jika si A itu mengukur si C dan lain sebagainya, mungkin didapatkan tinggi badannya berbeda. Nah, itu dapat disimpulkan bahwa nanti tinggi badan kelas kalian berbeda. Kemudian melatih keterampilan observasi dan mencatat. Melatih keterampilan observasi itu mengamati.
Jadi kalian itu mengamati tadi misalnya tinggi badan teman kalian. Nah, pengamatannya dalam bentuk apa? Nah, kita atau kami sediakan nanti ada alatnya ya, ini gambarnya seperti itu. Dan nanti ada aktivitas mencatat di dalam gambar kerja kalian. Nanti akan Bapak sampaikan. Kemudian mengembangkan kemampuan berpikir logis. Kemampuan berpikir logis itu kemampuan berpikir yang masuk akal ya. Jadi ini misalnya tinggi badan si A itu 160 cm ya. Otomatis itu nanti dikategorikan tinggi, sedang atau bagaimana seperti itu ya. Kemudian melatih keterampilan komunikasi. Ketika kalian nanti Bapak bagi menjadi beberapa kelompok, nanti antara anggota itu harus berkomunikasi dengan anggota yang lain. Pastinya tidak kemudian ya, agar apa bisa menghasilkan suatu data. Kemudian membiasakan sikap teliti dan disiplin. Ya, karena kalau kita mengukur menggunakan angka, ya kita itu harus teliti ya. Salah satu sedikit saja itu bisa berakibat fatal ya. Dan juga kedisiplinan ya, jangan sampai ada data yang terlewat. Selanjutnya menghubungkan matematika dengan kehidupan nyata. Nah, matematika ini sangat erat dengan kehidupan yang nyata. Nah, Bapak contohkan lagi misalnya menimbang berat badan ya. Kan itu nantinya berhubungan dengan kesehatan seseorang bisa jadi ya. Nah, itu sangat dibutuhkan nanti misalnya dalam ketika dokter misalnya ya itu mengambil sebuah berat badan itu nanti tidak bisa menjadikan sebuah keputusan langsung itu sehat atau proporsional atau tidak. Kemudian kita nyanyi bersama-sama ya Indonesia Raya ya. Silakan semuanya berdiri. Masih berdiri ya. Bapak harap ketika menyanyi Indonesia Raya semuanya menghadap depan ya. Masih yang jadi mas cepat mas. Tolong jangan bermain sendiri ya dengan teman-temannya ya. Tolong yang serius. Jangan sambil mainan yang lain ya. Ya, ada yang berapa? Kamu semua kan? Aku berdiri
menggunakan kata, kalimat, angka, gambar atau simbol lain. Jadi data itu dari data itu kita merupakan sebuah informasi atau fakta. Fakta itu sebuah peristiwa yang nyata ya, yang dituliskan dalam bentuk kata, kalimat ya. Kalimat itu menggunakan kata, kemudian angka ya, kalian tahu ya, gambar tahu ya, atau simbol lainnya ya. Sampai sini paham? Ini juga di rekan sekalian sama ya pengertiannya ya. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Bagaimana sih cara kita mengumpulkan data? Ada dua cara. Yang pertama adalah melalui wawancara. Wawancara itu dilakukan dengan bertatap muka dengan narasumber. Jadi kalau kalian wawancara itu harus menggali informasi melalui tatap muka dengan narasumber atau yang nantinya memberikan informasi seperti itu. Nah, selain itu adalah melalui pencatatan langsung, dilakukan dengan pengukuran atau pengamatan. Misalnya mengukur tinggi badan teman sebangku ya, mengukur berat badan teman sebangku dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah penyajian data. Data itu dapat disajikan melalui 3 jenis. Pertama adalah tabel. Kedua adalah diagram gambar atau piktogram. Yang ketiga adalah diagram batang. Bagaimana bentuk dari ketiga itu kita langsung lihat bersama ya. Yang pertama adalah tabel. Tabel di sini bakal rujukan menjadi tabel frekuensi namanya. Nah, apa sih itu frekuensi? Frekuensi itu merupakan suatu bilangan yang menyatakan jumlah atau banyaknya suatu bilangan tertentu. Cara penulisannya kita dapat menggunakan garis lurus dan garis miring. Ya. Ini ya. Jadi misalnya Bapak kasih contoh di sini ada tabel hasil panen buah. Tabel hasil panen buah ini ada beberapa jenis buah. Yang pertama ada jeruk, yang kedua jambu, yang ketiga mangga, yang keempat rambutan, dan yang terakhir adalah kolektif. Nah, ini dari kelima ini nanti dituangkan dalam hasil panen yang berupa satuannya adalah kuintal. Contohnya adalah ini misalnya ya, mangga ada berapa kuintal di layar? 8 ya. Kelekeng 8 juga. Jeruk 10 ya. Itu merupakan tabel frekuensi. Jadi di sini ada namanya ya. Nah, ini ada banyaknya yang sudah paham. Jadi paham ya. Ada yang bingung? Baik, kita lanjut ya. Ya, untuk selanjutnya coba dibuka halaman 31 semuanya. Untuk yang diagram piktogram ya, Bapak kasih contoh halaman 31. Di soal nomor 2 ya, itu kan ada yang di tebal piktogram tinggi badan siswa kelas 5 untuk soal nomor 3 sampai 8. Di situ ada tinggi badan dalam satuan sentimeter ya. Kemudian banyaknya siswa. Nah, satu gambar itu mewakili 3 siswa. Kalau 140 berarti untuk lebih jelasnya Bapak gambar ya.
pertama dulu ada 140 cm ya. Dengan banyaknya siswa ada 3 dikali 2 ya. Berarti ya. Kemudian 141 cm ada berapa? 3 dikali 3 9 ya. Kemudian ini yang memiliki tinggi badan 142 cm. 143 cm berapa? 145 cm. Paham ya? Kemudian selanjutnya kembali lagi ya ke slide berikutnya. Yang ketiga adalah namanya diagram batang. Namanya batang yang dari kotak-kotak juga. Jadi pengertiannya adalah di sini diagram batang adalah gambar yang menampilkan data dalam bentuk batang berupa persegi panjang. Ini bisa dibaca nggak? Yang belakang terbaca kurang ya. Ya ini bapak baru saya mohon maaf. Di sini di diagram batang ini ada data buat siswa kelas 5 di sebuah sekolah ya. Ada mangga, jeruk, apel, nanas, salak, dan pepaya. Untuk mangga ini siswa yang suka mangga ada 5 siswa. Kemudian jeruk ada 5 siswa. Apel ada 9 siswa, nanas ada siswa, salak ada 3 siswa, dan pepaya hanya ada 1 siswa. Nah ini dari keenam ini ya, berarti jumlahnya berapa? Ya. Berarti satu kelas 2. Kemudian kita
Ya silakan. Ya bagaimana perasaannya setelah jadi tambah semangat? Ya. Selanjutnya kita akan belajar kembali bagaimana cara membaca menggunakan tabel. Tabel adalah penyajian data dalam bentuk baris dan kolom yang sistematis sehingga mudah dipahami dan dianalisis. Maksudnya adalah tabel itu adalah penyajian data. Bentuknya seperti ini ya, tabel ya. Nah, ini bentuknya baris dan kolom. Kalau baris itu yang nyamping ya, nyamping ke kanan dan ke kiri ya, atau kalau kolom itu ke atas dan ke bawah. Ini namanya kolom. Nah, yang sistematis, yang berurutan. Jadi artinya nanti membacanya adalah mulai dari 1, 2, 3, 4, nanti isinya apa, nanti bacanya mulai dari yang atas sehingga nanti bisa lebih mudah untuk dipahami dan juga dianalisis. Nah, apa sih fungsi tabel? Coba kalian bawa buku tulis ya, catat fungsi tabel dan nanti coba ya Bapak kasih waktu 1 menit ya. Yuk, tolong pakainya jauh. Anggap sudah cukup ya. Lanjut ke jenis-jenis tabel. Di sini ada tabel sederhana, tabel kontras dan tabel frekuensi. Ini yang kita pelajari tadi yang sudah Bapak tampilkan namanya tabel frekuensi. Kalau tabel sederhana itu menyajikan data dalam bentuk dasar tanpa banyak kategori. Jadi misalnya kalau tabel sederhana satu kategori saja, misalnya adalah kemudian tabel kompleks berarti misalnya berat badan ya, tinggi badan ya,
noise dari beberapa komponen. Kemudian manfaatnya adalah yang pertama mudah dipahami dari analisis, menyajikan data dalam tabel, kemudian menghemat ruang dibandingkan penyajian cerita ya. Bisa dibayangkan ya kalau cerita terdiri dari beberapa paragraf ya, nanti pastinya kita akan menemui kesulitan karena banyak sekali kita kemudian memudahkan dalam membuat perbandingan data ya. Misalnya ada beberapa tabel disajikan, nanti bisa dijadikan patokan untuk perbandingan data ya, apa punya bisa ya. Silakan grupnya berkelompok ya. Bapak panggil ya, namanya Asya, Bastian, Fahmi, Rinata, dan Ana di sini ya. Silakan. Asya, Bastian, Fahmi, Rinata, dan bapak-bapak di sini yang berangkat dasar. Silakan mengelompok di sebelah sini. Ayo cepat. Nanti saja mas. Iya di bawah. Asya, Bastian, Fahmi, begini saja ya, karena untuk menghemat waktu tadi bapak belum bapak setting ya. Ini yang khusus yang berbeda cuma ini saja. Yang tadi sudah setting, yang lainnya tetap ya. Silakan mbak. Ini siap kosong ya. Ya, bapak bagi yang KPD-nya ya. Ya, Mbak. Ya itu sudah menerima KPD semua ya, masing-masing kelompok ya. Bapak jelaskan ya, coba dibuka. Itu yang pertama adalah identitas bagian A, nama kelompoknya ya. Perhatikan ya, di sini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4 ya. Kemudian kelasnya diisi, anggota kelompok diisi ya. Namanya nama pendek saja, nama pendek saja. Kemudian selanjutnya nomor 1, 2, 3, 4 ya. Coba dibuka yang langkah kegiatan, yang E ya. Semuanya dibuka yang E, yang langkah kegiatan. Ya. Ini di tengah enggak? Karena pedenya di tengah. Di sini ada contoh soal.
Pak Nabi selaku operator sekolah SD Negeri 1 Pondoluhur mengalami kesulitan untuk menyajikan data tentang tinggi badan, berat badan, usia, dan bulan kelahiran peserta didik kelas 5. Data tersebut harus diperoleh hari ini secara lengkap, rinci, dan tersajikan dalam bentuk tabel. Dapatkah siswa kelas 5 ini membantu Pak Nabi sekarang? Maka bagi yang ini nanti tentang berat badan dan menentukan berat badan nomor 1 ya. Kemudian nomor 2 bilangnya itu berdiskusi tentang tinggi badan. Di sini kelompok 3 data usia, kemudian kelompok 4 bulan kelahiran. Namun agar ini kondusif ya, tidak saling berhubungan ya. Nah, silakan kelompok 1 itu nanti mengukur berat badan dari kelompok 2. Silakan. Ya, kelompok 2 bisa memposisikan diri di sini ya. Silakan kalian mencatat hasilnya ya Mas. Di sini ya, di tabel ya. Ya silakan diamati ya. Di berat badan Mas. Ya semuanya anggota kelompok 1 ke sini ya. Anggota kelompok 1 mana? Ke sini semuanya ya. Dimulai dari mbaknya dulu ya. Coba diperhatikan yang tidak mencatat, memperhatikan sini ya. Berat badannya berapa? Ini mbak. Catatnya. Berapa? Dapat 38. Terus lanjut Mas. Kemudian kalau sudah LKPD-nya diambil ya. Ini mengukur tinggi badan. Diambil Mas sini kan. Satu-satu. Ayo Mbak sini. Ya yang kelompok 2 mengamati ya tinggi badannya ya. Ya silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ini kameranya.
berat badan. Selanjutnya kelompok selanjutnya nanti kelompok 3 bulan kelahiran ya. Apa? Yang usia ya, sudah dapat mana ya? Ya mungkin seperti itu ya Mbak Mas. Di dalam hal kalian mengukur dan mengerti sebuah hal. Coba sekarang Mas, ya. Jadi begini ya. Kalau mau isi ke kamar mandi, pastikan saya mendengar. Jadi boleh silakan ke kamar. Ya coba kita bawa yang itu ya. Coba di. Ada beberapa bunga di taman ya. Itu warnanya apa aja bunganya? Merah, kuning, dan biru ya. Yang warna kuning bunga apa, Mas? Ada. Yang warna biru bunga terang ya. Kemudian yang warna merah bunga mawar. Nah, kemudian itu jumlahnya berapa? Yang merah, yang biru, kemudian yang kuning, ya. Ini adalah namanya ya. Jadi di dalam tabel itu kita ada yang namanya ada berapa jumlah yang merah itu ada 4. Kita aplikasikan namanya jadi ada 4 ya. Nah di total kita tuliskan 4 itu ya. Kemudian selanjutnya ada 6 ya. Nanti kalau 6
yang kalian catat apa? Fungsi dari tabel. Ada yang bisa menyebutkan? Baik. Coba dibuka terlebih dahulu 1 menit ya. Nanti Bapak harap ada yang langsung ya sampaikan. Fungsi dari tabel. Saya ingatnya saja ya. Jadi harus persis ya. Kita pakai kata-kata. Yang penting intinya sama. Kita jagakan kata tulisan ini. Ada yang mau sekarang maju? Baik, ini Bapak Putri Cleolina Hasila. Ya silakan maju Mbak. Sebisanya. Sebisanya. Ya, Bapak tulisan. Silakan. Sebisanya Bapak.
ya. Yang kedua, ya. Ini penghapusannya. Yang satu, yang membagikan. Itu semuanya ya. Ya. Coba beri tepuk tangan. Baiklah, dari tadi ya sudah ini kalau menyampaikan mungkin dari siswa sini ada yang menyimpulkan dari apa yang Bapak sampaikan secara ringkas, ada yang menyimpulkan. Tadi kita berbicara saja. Kesimpulan, ya, ada yang bisa menyimpulkan, ada yang mau menyimpulkan, tidak ya. Baik, kalau belum ada Bapak simpulkan ya. Tadi kita belajar yang pertama adalah tentang data ya. Data itu adalah informasi ataupun fakta yang dikeluarkan dalam bentuk diagram, dalam bentuk informasi, dalam bentuk tabel. Nah, kemudian data itu cara menyimpulkannya ada bermacam-macam. Yang pertama adalah bisa melalui diagram ya, yang kedua tabel ya, yang ketiga histogram ya. Kemudian di dalam mengumpulkan data itu kita sering menggunakan satu yang spesifik yaitu tabel frekuensi. Di mana tabel frekuensi adalah tabel yang terdapat adanya ya, dan juga nah, kemudian macam-macam tabel selain tabel frekuensi ada tabel sederhana dan juga tabel